Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah kecil yang nyaris tak layak huni. Dindingnya penuh retakan, atap sengnya berlubang di sana-sini, dan catnya telah lama mengepas, meninggalkan kayu lapuk yang terpapar cuaca. Suasana rumah ini begitu sunyi, bahkan suara serangga malam terdengar lebih nyaring daripada bisik angin yang masuk dari celah-celah dinding. Di dalam rumah, seorang pria bernama Joko duduk di atas kursi roda, menatap langit senja yang perlahan berubah warna keemasan. Dahulu ia adalah sosok yang kuat dan berdedikasi. Namun kini kedua kakinya lumpuh setelah kecelakaan kerja yang mengerikan. Masa lalu Joko dulu penuh dengan kerja keras. Setiap hari ia berangkat sebelum azan subuh, saat sebagian orang masih terlelap. Pulang larut malam adalah hal yang biasa baginya, karena ia tak ingin keluarganya kekurangan apapun. Selama bertahun-tahun, kedua tangannya yang kasar terus-menerus berkutat dengan mesin berat di pabrik. Suara mesin yang memakakan telinga tidak pernah ia keluhkan, karena dalam hatinya hanya ada satu tekad: membuat istri dan anaknya hidup lebih baik. Namun, takdir terkadang tak berjalan seperti yang diharapkan manusia. Kecelakaan kerja di pabrik merenggut kemampuan Joko untuk berjalan. Mesin besarnya lepas kendali menghantam kakinya, menghancurkan tulang-tulangnya dalam hitungan detik. Operasi berulang kali dilakukan, tetapi upaya dokter tak mampu mengembalikan fungsi kaki yang sudah hilang. Hidup Joko pun berubah drastis. Dari seorang pekerja keras yang tak pernah mengeluh, kini ia bergantung pada kursi roda yang berdecit setiap kali ia bergerak. Setelah kecelakaan itu, perusahaan temannya bekerja tidak lagi bisa menampungnya. Pesangon yang ia terima tidak seberapa, dan sisa uang itu perlahan habis untuk pengobatan serta kebutuhan hidup sehari-hari. Istrinya, seorang perempuan sederhana yang setia, berusaha membantu semampunya. Ia menerima pekerjaan apapun yang bisa dilakukan di rumah, mulai dari mencuci pakaian tetangga hingga membuat gorengan untuk dijajakan. Tapi upah yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran harian. Keadaan rumah pun semakin memprihatinkan. Bagian atap yang bocor kerap membuat mereka kebasahan saat hujan turun. Tembok yang rapuh mudah sekali terkelupas saat tersentuh. Joko hanya bisa menatap sekeliling rumah dengan perasaan bersalah, rasa tak berguna. Setiap kali ia melihat istrinya bersusah payah mencuci pakaian tetangga sambil menahan lelah, hatinya bagai teriris. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Setiap gerakan kecil pun terasa menyakitkan. Kakinya sering kram di malam hari, memaksanya terbangun dan menahan nyeri hingga pagi menjelang. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah keberadaan anaknya, seorang bocah laki-laki yang baru beberapa tahun duduk di bangku sekolah dasar. Meskipun usianya masih belia, ia sangat memahami situasi keluarga. Bocah itu jarang sekali merengek meminta mainan baru atau makanan enak. Senyum tulusnya saat berhasil meraih nilai bagus di sekolah selalu menjadi penghibur terbesar bagi Joko dan istrinya. Tapi, tetap saja bayangan masa depan si bocah kerap menghantui pikiran Joko. Bagaimana jika nanti anak itu tidak bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana jika mereka tak memiliki biaya untuk kebutuhan mendesak lainnya? Ketika Ramadan tiba, suasana di gang sempit itu sebenarnya cukup semarak. Warga sekitar saling membantu menyiapkan takjil untuk masjid, menggelar pasar dadakan di sore hari, dan saling bertukar makanan menjelang waktu berbuka. Namun, di rumah kecil Joko, senyum mereka tak lagi penuh. Ia tahu betul bahwa Ramadan kali ini berbeda. Kehidupannya semakin sulit,
membuatnya khawatir, terutama tentang persediaan makanan. Sebelum kecelakaan, Ramadan adalah bulan yang paling dinantikan oleh Joko. Ia selalu menyisihkan sedikit gaji bulanannya untuk membeli aneka bahan makanan agar istrinya bisa memasak menu istimewa saat sahur dan berbuka. Ia juga terbiasa menyumbang di masjid. Walau jumlahnya tidak besar, baginya berbagi saat Ramadan adalah salah satu bentuk syukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Tapi, kini kondisinya berbanding terbalik. Semua tabungannya nyaris habis untuk biaya perawatan kaki dan keperluan sehari-hari. Meskipun demikian, tekad Joko tidak hilang. Ia berkeinginan untuk berjuang meski tubuhnya kerap tak mampu berbuat banyak. Ia meminta istrinya untuk terus membuat gorengan sederhana, tahu, tempe, dan pisang goreng, dan ia akan menjualnya di pinggir jalan. Setiap pagi, usai sahur, ia mempersiapkan gerobak kecil yang sudah reot. Dengan susah payah, ia menggerakkan kursi rodanya, sementara tangannya menarik gerobak pelan-pelan. Jarak yang ia tempuh memang tidak jauh, namun jalanan berkerikil dan sempit membuat perjalanannya terasa sangat melelahkan. Di ujung gang, ia berhenti di bawah sebuah pohon yang sudah tidak terlalu rimbun. Disitulah ia menata gorengan di atas meja kecil. Saat matahari mulai naik, ia menanti pembeli yang berlalu lalang. Kebanyakan orang yang sedang berbelanja ke pasar atau anak muda yang pulang dari sekolah. Tak semuanya singgah. Kadang ia hanya bisa menatap langkah orang-orang yang terburu-buru, berpikir apakah mereka sadar akan keberadaannya di situ. Saat dagangannya tak laku, Joko hanya bisa menahan nafas, menunggu keajaiban rezeki yang mungkin turun dari arah yang tak terduga. Cuaca di bulan Ramadan tahun itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seperti membakar aspal jalan. Keringat menetes dari pelipis Joko meski ia hanya duduk. Kerongkongannya kering karena menahan dahaga. Sementara itu, tubuhnya semakin lemah akibat kekurangan nutrisi dan istirahat yang tidak cukup. Ketika dagangannya kurang laku, ia pun harus mengalah. Terkadang, tak ada uang tersisa untuk membeli makanan layak. Ia memilih minum air putih saat berbuka, menahan rasa lapar lebih lama, agar istri dan anaknya bisa makan sedikit lebih banyak. Menjelang maghrib, ia kembali ke rumah dengan dagangan yang kadang masih tersisa. Wajah istrinya menampakkan kepedihan setiap kali melihat gerobak yang setengah penuh. Tapi, mereka berusaha saling menguatkan. Usai azan maghrib berkumandang, menu berbuka puasa mereka seringkali sangat sederhana. Tak jarang hanya berupa nasi hangat dengan garam, atau sekedar mie instan yang dibagi bertiga. Meskipun hati perih, keduanya bersepakat untuk tidak menangis di depan sang anak. Anak semata wayang mereka yang masih bocah SD itu sebenarnya menyadari penuh kondisi keuangan keluarga. Tapi ia tidak pernah menyuarakan keluhan. Setiap pulang sekolah, ia membuka buku pelajaran di samping ayahnya yang tengah beristirahat di kursi roda. Terkadang, ia menanyakan soal-soal matematika atau IPA, dan Joko dengan sisa semangatnya mencoba menjawab sebisa mungkin. Saat melihat ayahnya tertidur karena kelelahan, bocah itu menutup buku pelajarannya dan berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada sang ayah. Suatu sore, anak itu memandang gerobak kosong di sudut rumah. Kepalanya penuh dengan pikiran bagaimana caranya membantu ayahnya agar tidak terlalu lelah. Ia lantas mencari ide sederhana. Ia ingin belajar membuat poster kecil yang bertuliskan gorengan ayah.
dan akan menempelkannya di dinding gang agar orang tahu bahwa ayahnya berjualan. Meski kertas yang ia gunakan hanyalah sisa buku tulis dan spidolnya sudah hampir habis tinta, ia melakukannya dengan sepenuh hati. Ia meletakkan poster itu di tembok dengan penuh kebanggaan, berpikir bahwa setidaknya satu orang saja yang melihat, mungkin akan datang membeli. Menjelang 10 hari terakhir Ramadan, kondisi fisik Joko memburuk. Setiap pagi, ia merasakan nyeri hebat di punggung dan sesak nafas. Berbagai komplikasi mulai menyerang tubuhnya yang sudah lama kekurangan asupan gizi dan istirahat yang cukup. Dokter puskesmas setempat sempat menyarankan agar Joko dirawat inap. Tetapi tidak ada biaya untuk membayar perawatan. Akhirnya, ia hanya bisa melakukan pengobatan jalan seadanya, menebus obat penghilang rasa sakit dan vitamin yang harganya terjangkau. Kondisi ini memaksanya untuk jarang keluar rumah. Akibatnya, ekonomi keluarga semakin terhimpit. Sang istri berusaha menutupi kekurangan dengan menjual gorengan seorang diri. Tetapi ia juga harus menjaga suaminya sering kambuh sakitnya. Pilihannya hanya dua, keluar mencari nafkah atau merawat suami di rumah. Hari-hari tersebut menjadi momen paling berat sepanjang hidup mereka. Sementara itu, anak mereka tetap mencoba membantu, walaupun tenaganya terbatas dan usianya masih terlalu muda. Pada suatu pagi yang panas, Joko memaksakan diri untuk tetap berjualan. Ia tidak tega melihat wajah istrinya yang kelelahan. Tangannya yang gemetar meraih tongkat kayu. Meski ia telah memiliki kursi roda, ia tetap membutuhkan tongkat untuk menyesuaikan posisi tubuhnya agar tidak terlalu menekan punggung. Dengan wajah pucat, ia mendorong kursi rodanya keluar rumah. Kali ini sang anak menuntun gerobak pelan-pelan, memastikan ayahnya tidak terguncang di jalanan berlubang. Di pinggir jalan tempat mereka biasanya mangkal, Joko menyusun gorengan sambil menahan sakit. Orang-orang yang melintas mulai melihat keadaannya dengan rasa iba. Beberapa pembeli datang dengan niat untuk menolong, membeli gorengan lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Sebagian menyodorkan uang lebih tanpa meminta kembalian. Dengan segala kerendahan hatinya, Joko selalu berusaha mengucapkan terima kasih. Kendati suara yang keluar hanya lirih. Sayang, di tengah cuaca yang semakin terik, kondisinya makin memburuk. Ia batuk terus-menerus dan keringat dingin membanjiri pelipisnya. Anak kecilnya berkali-kali menyeka wajah ayahnya dengan kain basah. Tapi, tubuh Joko lemas akan kehilangan tenaga sepenuhnya. Ia hampir pingsan, sehingga anaknya terpaksa meminta bantuan orang-orang untuk mengantarkan mereka pulang. Gerobak dan kursi roda digotong warga sekitar yang bersimpati, sementara sang istri menangis pilu melihat kondisi suaminya nyaris tak sadarkan diri. Saat azan maghrib berkumandang, udara terasa sesak di dalam rumah kecil itu. Joko terbaring di atas kasur tipis dengan nafas terengah-engah. Kakinya kebas dan tak lagi merasakan apa-apa, sedangkan dadanya terasa seolah tertindih beban berat. Sisa gorengan yang berhasil dijual tidak seberapa, tetapi istri dan anaknya tetap bersyukur karena masih ada yang bisa dimakan. Di hadapan Joko, tersaji segelas air putih dan sepotong kecil roti. Itulah menu berbuka yang mampu mereka sediakan. Tapi Joko tak sanggup menelan makanan apapun. Tenggorokannya kering dan perutnya terasa mual. Anaknya hanya bisa menatap ayahnya, menahan air mata agar tidak jatuh.
Dalam keheningan, ia merasakan getaran iman yang begitu kuat. Ia berdoa di dalam hati, memohon agar Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan untuk ayahnya. Sementara itu, sang istri menutup wajahnya dengan tangan, tak kuasa menahan tangis saat melihat suaminya tersiksa dalam diam. Tidak ada kata yang terucap, hanya isak tangis yang menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan hidup mereka. Keesokan harinya, kondisi Joko makin kritis. Ia merasakan sesak nafas yang parah, demam tinggi, dan seringkali kehilangan kesadaran. Dengan uang seadanya, istrinya berusaha membeli obat penurun panas di warung sekitar, tetapi itu tidak cukup. Di luar, panas matahari makin menjadi-jadi, seolah tak memberi ampun pada siapapun yang tak punya tempat berlindung yang layak. Menjelang sore, Joko tiba-tiba menggigil hebat. Nafasnya makin berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Anaknya berusaha memanggil ibunya yang sedang di dapur. Sang ibu segera berlari menuju kamar, memegang tangan suaminya yang gemetar. Ia berulang kali memanggil nama Joko, berharap ada respon, namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Perlahan, tubuhnya mulai mereda dari kejang. Tatapannya kosong menembus langit-langit kamar yang kusam. Beberapa detik kemudian, semuanya senyap. Tangis pilu langsung meledak dalam rumah kecil itu. Istri Joko mendekap tubuh suaminya yang tak lagi bergerak. Sementara sang anak memegang lengan ayahnya yang kaku dengan wajah bingung. Setiap tetes air mata meresap ke baju lusuh yang digunakan Joko. Bercerita tentang betapa sakitnya kehilangan orang yang dicintai di saat semua masih amat membutuhkan kehadirannya. Malam itu tak ada cahaya lampu yang terang di rumah mereka. Hanya penerangan seadanya dari lampu minyak di pojok ruangan. Beberapa tetangga datang, menolong mengurus jenazah Joko dan menyeliputinya dengan kain putih yang diambil dari pemberian masjid setempat. Suasana Ramadan yang biasanya diramaikan lantunan tarawih, kini berganti menjadi duka mendalam bagi keluarga kecil ini. Tapi di balik tangisan yang pecah, ada ketenangan di raut wajah Joko, seolah beban hidup yang selama ini ia tanggung telah terlepas. Pagi setelah kepergian Joko, suasana di gang masih lengang. Sebagian besar warga berangkat bekerja dan hanya menyempatkan diri untuk menyampaikan bela sungkawa singkat. Istri Joko dengan wajah yang sembab duduk di depan pintu rumahnya. Ia masih terpukul, belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan. Tapi ada satu hal yang menguatkannya. Ia tahu Joko telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, Joko tak pernah menyerah untuk berusaha. Itulah warisan terbesar yang ditinggalkan untuk keluarganya. Sang anak yang baru saja kehilangan sosok ayah duduk di samping ibunya. Angin pagi berembus, membawa aroma sisa hujan semalam. Dalam hati, bocah itu memikirkan kejadian beberapa hari sebelumnya. Saat ia mendorong gerobak kecil di bawah terik matahari, berusaha membantu ayahnya menjual gorengan. Meskipun lelah, ia melakukannya dengan penuh cinta. Kini ia sadar bahwa ia harus lebih tangguh, karena tugas ayahnya yang belum selesai mungkin akan jatuh ke pundaknya. Beberapa hari kemudian, di masjid terdekat, sempat terdengar cerita tentang Joko dan keluarganya. Orang-orang terenyuh mendengar kisah pria yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan kedua kakinya, namun tetap mencoba berjualan gorengan demi menafkahi keluarga saat Ramadan.
Sebagian di antara mereka mengulurkan bantuan seikhlasnya. Uang itu meski tak banyak, cukup membantu istrinya untuk bertahan selama beberapa waktu. Tak sedikit pula yang meneteskan air mata membayangkan betapa kerasnya perjuangan Joko. Dalam kehidupan, terkadang saat harapan nampak telah pupus, di situ pula pintu rezeki baru terbuka. Beberapa pekan setelah Joko dimakamkan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan mendengar kabar duka ini. Mereka kemudian mengunjungi rumah Joko, bertemu istri dan anaknya. Merasa prihatin atas kondisi mereka, lembaga ini memberikan bantuan bahan pokok dan sedikit modal agar sang istri bisa melanjutkan usaha gorengan dengan peralatan lebih layak. Meskipun jumlahnya tak seberapa, bantuan ini menjadi secercah cahaya di tengah gelapnya kesulitan. Suatu hari, bocah itu dengan tekad yang kini semakin kuat memutuskan untuk bangun lebih pagi dari biasanya. Ia ingin belajar membuat gorengan sendiri, membantu ibunya mengemas dagangan, dan berangkat ke tempat yang biasa ayahnya gunakan untuk berjualan. Meski masih kecil, ia memaksa diri untuk menahan panasnya minyak dan bau anyir dari adonan tepung. Ibu mana yang tak iba melihat anaknya mengambil peran sebagai pengganti ayah di usia semuda itu? Tapi sang ibu tidak kuasa menolak. Mereka kini harus saling mendukung agar bisa bertahan. Ternyata warga di sekitar lokasi berjualan sudah mengetahui kisah keluarga ini. Banyak di antara mereka yang datang menyemangati si bocah kecil dan ibunya. Ada yang memborong dagangan, ada pula yang datang hanya sekedar memberikan air minum dan memuji keteguhan hati mereka. Sedikit demi sedikit, pemasukan mulai stabil, sehingga mereka mampu membeli beras, lauk pauk, dan menambal kebocoran atap rumah. Waktu terus berlalu, bulan-bulan berganti, dan Ramadan berikutnya kembali mendatangi umat muslim di penjuru dunia. Di rumah kecil yang dahulu ditinggali Joko, kini tampak beberapa perubahan. Bagian atap sudah diperbaiki, walau masih sederhana. Dindingnya penuh retakan telah ditutupi plester seadanya. Di halaman depan terdapat meja kayu baru yang digunakan untuk menata gorengan, peninggalan dari modal usaha yang diberikan lembaga kemanusiaan. Anaknya kini telah tumbuh tinggi, terlihat lebih matang dibandingkan rekan-rekannya. Beban hidup memang membuat anak ini dewasa sebelum waktunya. Ia membantu ibunya mengaduk adonan gorengan di pagi hari, lalu berjualan di tempat yang sama di mana sang ayah duduk dengan kursi rodanya. Meskipun terkadang lelah, ia selalu ingat pesan sang ayah untuk tidak berputus asa. Di malam hari, menjelang waktu berbuka, ibu dan anak ini berdiam dalam keheningan. Teringat sosok Joko yang dahulu selalu berusaha melengkapi kebutuhan mereka. Meskipun kesedihan itu masih terasa, mereka mulai bisa menata masa depan dengan ikhlas dan penuh harap. Saat menunggu azan maghrib, sang ibu sering merenungkan betapa keras perjuangan Joko saat masih hidup. Ia bersyukur sekecil apapun, kini sudah ada pendapatan rutin dari hasil berjualan gorengan. Itulah bukti bahwa pengorbanan Joko tidak pernah sia-sia. Setiap kali mereka menatap kursi roda tua yang masih disimpan di sudut rumah, air mata tak tertahan jatuh. Meski sang ayah sudah tiada, kenangan akan perjuangannya melekat dalam setiap sudut rumah. Dalam setiap doa yang mereka panjatkan, nama Joko tak pernah absen. Mereka memohon pada Tuhan agar Joko ditempatkan di sisi terbaiknya. Karena selama hidupnya, Joko benar-benar telah berjuang di jalan kebaikan, menafkahi keluarga hingga nafas terakhir.
Bagi orang lain, Ramadan adalah waktu berkumpul, berbuka puasa dengan hidangan lezat, dan menambah pahala dengan sholat tarawih bersama. Bagi keluarga Joko, Ramadan adalah panggung terbesar untuk menguji kesabaran dan keikhlasan. Tahun itu, sekalipun tanpa sosok kepala keluarga, mereka tetap menjalani ibadah puasa dengan tekad lebih kokoh. Meski sederhana, rumah mereka kini dipenuhi rasa syukur karena sedikit demi sedikit roda kehidupan mulai kembali berputar. Kisah perjuangan Joko berakhir di atas tempat tidur sempit dalam rumah rapuh. Namun warisannya hidup dalam hati keluarganya. Ia mungkin tak meninggalkan harta berlimpah, tetapi ia mewariskan contoh nyata tentang kegigihan, tanggung jawab, dan cinta yang tulus kepada anak dan istrinya. Dari seorang pria yang kehilangan kedua kakinya karena musibah, kita belajar bahwa fisik yang lemah bukanlah akhir dari segalanya. Selama niat untuk berjuang tetap ada, selalu ada cara untuk berusaha. Ramadan berikutnya menjadi pengingat bagi sang istri dan anaknya tentang makna beribadah dalam keterbatasan. Saat orang lain bercengkrama dengan keluarga besar, mereka sering mengenang Joko yang bersusah payah mendorong kursi roda demi mencari nafkah. Saat orang lain berbuka dengan aneka hidangan, mereka terbayang masa-masa hanya berbuka dengan air putih dan nasi gara. Kenangan pahit itu tak lantas membuat mereka meratam, namun justru menjadi pemicu semangat untuk terus melangkah. Sebuah doa senantiasa terucap setiap hari, terutama di bulan suci. Ya Allah, jika surga adalah tempat bagi mereka yang berjuang tanpa mengeluh, maka tempatkanlah ayah bersama orang-orang yang kau cintai. Terimalah setiap tetes keringat dan air mata yang ia curahkan sebagai ibadah. Lapangkan jalannya, balas semua kebaikannya, dan izinkan kami untuk meneruskan perjuangannya di dunia. Hingga hari ini, doa itu terus mengalir dari bibir anaknya yang kian tumbuh remaja. Doa itu menjadi pengingat bahwa ada cinta dan pengorbanan yang tidak pernah mati. Walau raga tak lagi bernafas, kisah Joko mengajari kita bahwa di tengah keterbatasan, seseorang masih bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya. Bahwa ketulusan hati dan kerja keras takkan pernah sia-sia. Dan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, namun juga tentang menahan putus asa dan menghidupkan harapan.